Kita bahas tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya, sahabat kreatif. Nah, kalimat tunggal. Ketika kita mengarang, pasti kita sering menggunakan kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, dilihat dari segi bentuknya, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yang terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan ya. Jadi rumusnya SPO atau SPOK ya. Contoh, kakak berlari. Kakak subjek, berlari predikat. Contoh kedua, Pak Arman makan bakso. Pak Arman subjek, makan predikat, bakso objek. Kemudian ayah mengunjungi paman kemarin. Ayah subjek, mengunjungi predikat, paman objek, kemarin keterangan. Jadi kalimat tunggal itu dia terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan ya. Kemudian kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan perluasan dari kalimat tunggal. Nah, dalam kalimat majemuk ada dua pola kalimat ya, atau bisa dikatakan dalam kalimat majemuk terdapat subjek lebih dari satu dan predikat lebih dari satu ya. Kalimat majemuk itu merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal. Dua kalimat tunggal digabungkan itu menjadi kalimat majemuk. Tiga kalimat tunggal digabungkan menjadi kalimat majemuk campuran ya. Nah, contoh, Bapak membaca koran dan Ibu memasak di dapur. Nah, Bapak membaca koran dan Ibu memasak di dapur. Kalau kita lihat, Bapak membaca koran itu kan satu kalimat tunggal. Ibu memasak di dapur itu kan satu kalimat tunggal. Nah, untuk menggabungkan dua kalimat gunakanlah menggunakan konjungsi. Nah, konjungsinya dan. Bapak membaca koran dan Ibu memasak di dapur. Jadilah itu kalimat majemuk karena ada dua kalimat tunggal yang dijadikan satu kalimat ya. Kemudian pada saat ayah ke kantor, saya masih membersihkan kamar dan Ibu sedang memasak di dapur. Kalimat pertama, ayah pergi ke kantor. Kalimat kedua, saya masih membersihkan kamar. Kalimat ketiga, Ibu sedang memasak di dapur. Ada tiga kalimat di sini digabungkan, kita menggunakan konjungsi ya. Konjungsinya, pada saat ayah ke kantor, saya masih membersihkan kamar. Apa? Konjungsi apa yang kita bisa gunakan? Nah, misalnya, ayah pergi ke kantor, sedangkan ayah pergi ke kantor dan saya masih membersihkan kamar, sedangkan Ibu tidak, kita menggunakannya. Kalimat kedua terdiri dari kalimat tunggal. Ayah pergi ke kantor, saya masih membersihkan kamar. Ayah pergi ke kantor, sedangkan saya masih membersihkan kamar. Nah, dan Ibu sedang memasak di dapur. Nah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian macam-macam kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara kita bisa lihat dari penggunaan konjungsinya. Konjungsi setara kan adalah konjungsi dan, lalu, lagi ya. Nah, kalimat majemuk yang unsur atau bagian-bagiannya mempunyai hubungan sederajat. Ya, berdasarkan kata sambung yang digunakan, kalimat majemuk setara dibedakan menjadi tiga macam. Setara menggabungkan atau penjumlahan. Kata sambung yang digunakan adalah dan, lalu, lagi, atau ya. Contohnya, saya menangkap ikan dan Ibu mengolahnya ya. Kemudian kata sambung yang digunakan atau itu adalah kata yang setara memilih ya. Kamu tinggal di sini atau ikut pergi dengan kami. Kamu pergi atau diam saja di situ, itu memilih. Kemudian setara pertentangan, kata kuncinya, kata sambungnya ada kata tetapi melainkan, yaitu itu adalah kata sambung untuk menyatakan setara pertentangan. Adiknya rajin tetapi dia sendiri malas. Dia tidak menjaga adiknya melainkan hanya membiarkannya saja. Nah ya. Kemudian majemuk bertingkat. Nah, majemuk bertingkat itu adalah kalimat majemuk yang hubungan antara unsur-unsurnya itu tidak sederajat. Nah, salah satu unsurnya berarti ada induk kalimat, ada anak kalimat ya. Kalau anak kalimat ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada penjelasnya ya. Kalau induk kalimat dapat berdiri sendiri ya, karena sudah pasti, sudah inti pembicaraannya sudah betul, sudah tepat gitu ya.
sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai anak kalimat. Nah, berdasarkan kata sambung yang digunakan, kalimat majemuk bertingkat dibedakan menjadi pertama, kalimat majemuk pengandaian. Nah, kalau pengandaian kan ditandai oleh kata sambung jika, seandainya, andaikan. Contoh, jika tidak hujan ia akan datang ke rumahku. Nah, kemudian kedua, kalimat majemuk perbandingan. Kalau perbandingan ditandai oleh kata sambung ibarat, seperti, bagaikan, laksana. Contoh, biarpun tinggal di rumah yang indah, ia merasa hidup seperti dalam penjara. Nah, ini kan bertingkat ya, tidak setara. Ada induk kalimat, ada anak kalimat. Biarpun tinggal di rumah yang indah, nah ya kan, itu adalah induk kalimat. Ia merasa hidup seperti dalam penjara, ya. Itu adalah anak kalimat. Jadi kalimat majemuk hubungan sebab ditandai oleh kata sambung sebab, oleh karena itu. Andi tidak masuk kuliah karena sakit. Nah, Andi tidak masuk kuliah itu induk kalimat. Anak kalimatnya karena sakit. Anak kalimat tuh sama juga dengan penjelas ya. Jadi sahabat kreatif, demikian penjelasan saya mengenai kalimat utama dan kalimat majemuk ya. Apabila ada kesalahan dimaklumi ya. Oke, selamat sore, sampai jumpa, salam sehat, sampai ketemu lagi.